Shalom saudara-saudara, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, namun kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau masih berikan kami kesehatan hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon Engkau mengurapi kami, sehingga firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, jadilah orang baik. Jadilah orang baik. Saya kagum dengan seorang perempuan dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Pada ayat 36b dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Disebut di sana banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kita patut heran saudara-saudaraku dan bertanya-tanya, emangnya si ibu ini nggak pernah berkonflik kah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Duduk dan mulai bergosip tentang kejelekan-kejelekan orang lain, marah-marah pada orang lain yang menilainya dengan salah, memusuhi orang yang berbuat jahat kepadanya. Apakah dia nggak pernah seperti itu? Nah, saudara-saudaraku, bukan rahasia lagi bahwa ketika ada orang yang berbicara dan melakukan hal-hal yang buruk tentang kita, apapun itu, maka pastilah kita tidak suka melihatnya. Dan mungkin kita akan mengatakan, kamu dibaikin kok malah ngelunjak. Nah, ketika kita mengatakan itu, saat itu juga kita sudah mulai mengambil sikap yang berbeda, yang tentunya sikap yang negatif. Ada cerita begini, ada kisah begini saudara-saudara. Alkisah ada seorang maha guru mempunyai murid-murid yang sudah siap untuk pergi dan mulai berkarya. Salah seorang murid datang dan memohon izin untuk pergi. "Aku ingin membuat sesuatu yang berguna untuk orang lain," kata si murid itu saat permisi kepada gurunya. Setelah dia pergi, mulailah dia berbuat sesuatu. Dia membuat satu buku yang diberinya judul Kitab
8 mata angin, yang isinya tentang bagaimana orang bisa hidup baik, hidup rukun, hidup damai, mengendalikan diri. Pokoknya semua yang baik-baik lah isi bukunya itu. Singkat cerita, saudara-saudaraku, si murid ini ingin supaya gurunya tahu bahwa dia sudah berhasil menulis buku. Dia sudah berhasil menulis buku hikmat. Maka dia menyuruh orang untuk membawa dan memberi buku itu kepada gurunya. Dibawa dan diberi buku itu kepada gurunya yang jauh di sana. Bawa dan berikanlah buku ini kepada guru dan minta tanggapannya. Itulah katanya kepada yang disuruhnya itu. Nah, setelah guru itu menerima dan membaca kitab hikmat karya muridnya itu, sang guru berpesan pada orang suruhannya itu, katakan pada dia, apa yang ditulisnya ini cuma sampah. Saudara-saudaraku, luar biasa perkataan gurunya ini. Katakan pada dia apa yang ditulisnya ini cuma sampah. Itulah pesan gurunya. Nah, setelah mendengar berita yang dibawa orang suruhannya itu, si murid ini bukan main marahnya, saudara-saudaraku, mendengarkan pesan gurunya itu. Katakan pada dia apa yang ditulisnya ini cuma sampah. Dia sangat marah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi sendiri ke tempat gurunya yang jauh itu. Dia bertemu dengan gurunya. Apa maksud guru mengatakan seperti itu? Guru sembarangan saja kalau ngomong. Demikianlah kata si murid ini marah kepada gurunya. Namun si guru cuma tersenyum. Ngapain kamu ke sini? Bukannya kamu sibuk menulis kitab yang mengajarkan hal-hal baik? Dan sekarang kamu datang jauh-jauh ke sini dengan marah-marah karena aku menyebut kitabmu hanya berisi sampah saja? Ternyata gurunya, saudara-saudaraku, cuma ngetes muridnya itu saja. Benar gak dia ini bisa tetap jadi orang baik waktu ada orang yang ngelempar api padanya? Nah, ternyata muridnya ini masih marah-marah juga. Berarti dia belum bisa dikategorikan sebagai orang baik. Nah, saudara-saudaraku, kita kembali ke kisah perempuan bernama Tabita tadi. Apakah Tabita pernah berkonflik dengan orang yang di sekitarnya? Entahlah. Masa ia nggak pernah? Makanya kita patut juga heran kenapa dia masih dikenal sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lihat, saudara-saudaraku, saat kematiannya, ayat 38. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Sewaktu Tabita meninggal, mendengar Petrus yang sedang singgah di dekat daerah mereka, maka orang banyak berinisiatif, termasuk murid-murid, untuk menyuruh 2 orang datang kepada Petrus dan meminta Petrus datang ke Yope. Nah, bayangkan, saudara-saudaraku, mengapa hal ini dilakukan oleh banyak orang? Mengapa hal ini dilakukan oleh para murid-murid, meminta Petrus itu datang? Mengingat kebaikannya. Itulah, saudara-saudara, kalau kita baik, maka sampai mati pun kebaikan kita itu pasti akan diingat. Kita lihat, saudara-saudaraku, Petrus pun datang. Petrus datang. Apa yang lakukan Petrus? Petrus datang dan membangkitkan Tabita. Petrus berlutut dan berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan melalui Petrus membangkitkan Tabita. Dan Tabita hidup kembali. Luar biasa, saudara-saudaraku. Kebaikan kita dikenang orang sampai kita meninggal.
kebaikan kita akan mendatangkan hal yang baik juga kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang yang baik, berbuat baik kepada orang. Terlepas dari orang itu berbuat baik atau tidak kepada kita. Justru ketika orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita atau berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan perbuatan baik. Apalagi kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jadilah orang baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau sudah mengajar kami supaya kami menjadi orang baik. Biarlah kami Tuhan menjadi orang baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.